Penanganan informasi. Terdapat tahap-tahap penanganan informasi yang perlu Anda ketahui, yaitu sebagai berikut. 1. Penciptaan informasi. Dalam penciptaan informasi, diperlukan identifikasi dan penggalian data-data dari berbagai sumber yang tepat. Pentingnya identifikasi dan pengenalan sumber-sumber informasi yang pantas dan layak digarap semakin relevan untuk diperhatikan karena di samping lebih menjamin bahwa data yang dikumpulkan untuk diolah bermutu tinggi. 2. Pemeliharaan saluran informasi. Saluran informasi dapat berupa saluran melalui komunikasi lisan, saluran dengan menggunakan tulisan, komputer pada satuan-satuan kerja, dalam organisasi yang online dengan komputer utama, saluran telepon, telex, faksimiles, dan email. 3. Seleksi dan transmisi informasi. Tidak semua satuan kerja dan tidak semua orang yang terdapat dalam satu organisasi memerlukan informasi yang sama. Misalnya, satuan kerja yang menangani kegiatan produksi memerlukan informasi yang berbeda dari informasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya seleksi terhadap informasi yang diperoleh. 4. Penerimaan informasi secara selektif. Adanya penerimaan informasi secara selektif berguna supaya hanya informasi yang relevan dengan misi, fungsi, dan tugas yang diambil, biaya transmisi dapat ditekan serendah mungkin, dan pengguna tidak memikul beban pemeliharaan yang sesungguhnya tidak diperlukan. 5. Penyimpanan informasi. Informasi yang telah terolah dengan baik perlu disimpan dengan sebaik mungkin, karena tidak semua informasi yang dimiliki digunakan segera. Penyimpanan informasi juga berguna untuk memudahkan dalam pencarian informasi yang sudah diperoleh jika sewaktu-waktu diperlukan. 6. Penggunaan informasi. Penggunaan informasi diperlukan baik dalam konteks individu maupun kelompok atau organisasi. Pada tingkat individu misalnya informasi tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat kelompok seperti kelompok dalam masyarakat juga memerlukan informasi untuk memenuhi dan memperlancar keperluan kelompok tersebut. 7. Penilaian kritis dan sistem umpan balik. Agar penilaian yang dilakukan mencapai sasarannya diperlukan standar penilaian, validitas informasi yang diterima, signifikansi informasi tersebut, kegunaan spesifiknya, termasuk mendukung proses pengambilan keputusan, hubungan informasi tersebut dengan informasi lain. Hasil penilaian tersebut harus diumpan balikan kepada berbagai pihak dan dengan umpan balik tersebut, diharapkan proses manajemen dalam organisasi dapat berlangsung dengan lebih lancar, efisien, dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi sebagai keseluruhan.